Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di latihan soal mengenai pola-pola hereditas, teman-teman. Kita telah menyelesaikan video sampai nomor 5. Nah, video yang ini kita buat khusus untuk konsep di pola-pola hereditas tentang tautan seks ya. Yuk kita masuk ke nomor 6. Nah, di tautan seks ini teman-teman perlu diketahui bahwa ada dua konsep gitu. Yang pertama di mana ada yang terpaut dengan kromosom X gitu ya. Yang keluar soal itu biasanya penyakit yang terpaut kromosom X itu ada hemofilia dan ada juga buta warna. Mana yang harus dihafalkan sama teman-teman, yang harus diingat sama teman-teman adalah kelainan yang terpaut kromosom X ini gitu ya. Siapa? Nanti ada yang kelainan itu nanti dia pada laki-laki, ada kelainan itu menimpa pada perempuan. Nah, genotipnya berbeda, teman-teman. Begini maksudnya. Jika terpaut kromosom X yang penyakit untuk hemofilia, teman-teman, yang harus teman-teman ingat bahwa penyakit ini dia ditandai dengan darah sukar membeku kan, hemofilia itu gitu ya, bila terjadi luka. Kenapa bisa terjadi? Sebab disebabkan oleh gen resesif H kecil gitu ya. H kecil ini terpaut ke kromosom X gitu ya, yang mengakibatkan ini laki-laki dan perempuan siap-siap gitu ya. Nah, kalau pada laki-laki bagaimana genotip kemungkinannya? Itu ada dua. Kalau laki-laki itu dalam keadaan normal, teman-teman, maka lambangnya itu adalah X H besar. Jadi menggunakan huruf H-nya itu H kapital. Di mana H besar itu dia sebagai pangkat dari X. Lalu ditambahkan Y. Berarti ini adalah menamakan laki-laki normal. Pak, kalau laki-laki kena bagaimana cara menulisnya? Laki-laki hemofilia, maka cara menulisnya sama. Kasih pangkat X-nya dengan H, namun H-nya adalah H kecil, bukan kapital. Jadi kalau ada melambangkan pangkat dengan kapital, maka dia dalam keadaan normal sebetulnya. Gitu ya. Tapi kalau ada X-nya itu berpangkat kecil, H kecil misalkan, maka laki-laki itu dalam keadaan hemofilia. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan itu ada 3 genotip. Yang pertama perempuan normal homozigot. Yang ini XH besar, XH besar. Dia normal homozigot, benar-benar normal. Ada juga perempuan yang normal namun dalam keadaan karier, pembawa sifat. Yaitu dilambangkan genotipnya itu XH besar dan XH kecil. Jadi dia pembawa sifat. Dianya normal, hanya dia membawa sifat gen jelek yaitu HX, H kecilnya gitu ya. Dia sendiri normal, makanya disebut sebagai pembawa. Terus ada perempuan yang satunya lagi. Kalau perempuannya dia hemofilia, maka pangkat pada X menggunakan huruf kecil. XH kecil, XH kecil berarti perempuan itu maksudnya hemofilia. Begitu ya. Jadi genotip laki-laki mah cuma 2, normal dan hemofilia. Kalau perempuan ada 3. Ada normal homozigot, ada normal heterozigot atau karier, dan ada kelainannya yaitu hemofilinya. Begitu ya. Itu untuk hemofilia. Yang kedua teman-teman, untuk buta warna yang terpaut X ini juga kelainannya berbeda. Ada yang disebut sebagai buta warna parsial teman-teman, atau kita sebut sebagai sebagian. Di mana dia tidak dapat membedakan warna tertentu saja. Namun ada yang lebih parah dari itu, dalam hal ini kita namakan sebagai buta warna total. Di mana dia tidak dapat membedakan semua jenis warna yang dipantulkan gitu ya. Makanya pada laki-laki dengan perempuan sebetulnya mah genotipnya mirip dengan hemofilia gitu ya. Kalau laki-laki itu normal dan buta warna saja. Untuk laki-laki normal buta warna, jadi dia normal tidak buta warna, sama. Pangkatkan XY, di X-nya itu ada color blind atau buta warna, tapi menggunakan huruf kapital C dan B besar. Maka kalau X dipangkatkan huruf kapital, dia maksudnya dalam keadaan normal gitu ya. Tapi kalau laki-laki dipangkatkan X-nya dengan C dan B kecil, maksudnya berarti itu genotip untuk laki-laki buta warna
Sama saja sebetulnya ya. Nah, kalau di perempuan sama ada 3. Ada perempuan yang normal homozigot di mana dia tidak benar-benar buta warna gitu ya, tidak pembawa juga XCB besar dan XCB besar. Huruf kapital CB-nya menandakan bahwa dia normal homozigot. Ada yang kedua karier, yaitu di mana perempuan ini pembawa sifat. Berarti genotipnya XCB besar dan XCB kecil. Nah, CB kecil dia sebagai gen pembawa sifat buta warna. Namun dirinya sendiri normal. Begitu ya. Yang akan diturunkan si XCB kecilnya itu ke anaknya nanti ya. Terus ada perempuan dalam keadaan buta warna. Berarti lambangnya harus pangkatnya kecil. XCB kecil, XCB kecil. Menandakan bahwa perempuan itu adalah buta warna. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada kelainan teman-teman terpaut kromosom Y. Nah, kalau terpaut kromosom Y, misalkan di sini ada histrik Gavier atau disebut sebagai rambut kasar seperti duli pada landak gitu ya. Jadi durinya itu si rambutnya itu keras-keras, kasar-kasar gitu ya, seperti duri. Terus ada Webbed tos, itu dia mengenai kelainan yang berkenaan dengan adanya selaput yang ditemukan pada jari gitu ya. Terus ada hipertrikosis. Kalau ini ada rambut pada telinga. Jadi kalau telinga ditumbuhi rambut itu namanya hipertrikosis. Dan mereka terpaut kromosom Y. Berarti kalau terpaut kromosom Y hanya mengenai jenis kelamin laki-laki saja gitu ya. Kalau terpaut kromosom X berarti bisa laki-laki, bisa perempuan. Begitu ya. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Maaf. Kita masuk ke latihan soal tautan. Yang pertama kita cari dulu ya. Ini soalnya ada 4, berarti kita bagi 2 saja di sininya ya. Oke. Nah, begini. Siap. Soal yang pertama teman-teman kita bahas katanya wanita normal yang ayahnya buta warna. Nah, di sini kalau ada wanita normal tapi ayahnya itu buta warna, berarti teman-teman si wanita tersebut dia dalam keadaan karier gitu ya. Berarti ini XCB besar, XCB kecil. Nah, gitu ya, dia dalam keadaan karier. Jadi wanita ini normal, hanya ayahnya buta warna. Nah, buta warna ayahnya itu dia dikirimkan ke wanita ini. Namun wanita ini dia dalam keadaan karier. Karier itu dianya normal, namun pembawa sifat buta warna. Menikah dengan pria normal, katanya menikah dengan pria normal, XCB besar, Y. Begitu kan cara nulisnya ya? Oke, berarti berapa kemungkinan anak laki-laki yang buta warna? Dicari anak jenis kelamin laki-laki namun dia buta warna. Baik, masih menggunakan rumus yang sama yaitu 2 pangkat N. Ingat, rumus 2 pangkat N sudah saya ceritakan di hukum Mendel 1 di video pertama. Silahkan teman-teman cek gitu ya di video pertama. Baik. Ini dia 2 pangkat 1 berarti gametnya turunkan dua-duanya XCB besar dan XCB kecil gitu ya. Ini juga 2 pangkat 1 sebab berbeda gennya ya. Berarti XCB besar turunkan dua-duanya dan Y gitu. Kita cari, kawinkan ini dengan ini jadi apa? Jadi XCB besar dan XCB besar. Ini dengan yang ini XCB besar dan Y. Ini dengan ini yang dominan di depan XCB besar dan XCB kecil. Ini dengan yang ini XCB kecil dan Y. Nah, ini dia F1-nya. Maka ditanyakan laki-laki yang buta warna. Mana laki-laki yang buta warna? Teman-teman perlu diingat. Jika di soal menyebutkan jenis kelamin dalam hal ini adalah laki-laki, maka jawabannya adalah mesti di antara anak laki-laki saja. Berarti di sini saja teman-teman carinya. Jangan melibatkan anak perempuan. Kenapa? Sekali lagi, sebab di soal dia memberikan tanda anak laki-laki. Berarti di antara laki-laki saja. Berapa? Ini kamu batasi. Nah, 1 dia dalam keadaan normal, 1 dalam keadaan kelainan.
Nah, ada berapa? Cuman ada satu. Berarti satu di antara dua anak laki-laki. Dia dalam keadaan buta warna setengah. Berarti jawabannya adalah 50%. Begitu ya. Kalau ada jenis kelamin, maka di antara jenis kelamin itu. Tapi kalau begini misalkan, berapa anak yang buta warna? Itu dari keseluruhan hitungnya. Gitu ya. Tapi kalau menyebutkan laki-laki, menyebutkan perempuan, awas di antara penyebutnya itu, di antara jenis kelamin yang disebutkan saja. Gitu ya. Oke, baik, pintar. Yang kedua, laki-laki katanya hemofilia. Tulis sama teman-teman. X, H kecil, Y. Itu dia laki-laki hemofilia. Menikah dengan perempuan normal homozigot. Berarti perempuan normal homozigot XH besar, XH besar. Gitu ya. Baik. Terus katanya maka peluang munculnya anak laki-laki normal. Nah ini menyebutkan jenis kelamin. Berarti di antara anak laki-laki saja. Gitu ya. Baik, kita hitungkan. XH kecil Y 2/1. 2/1 itu berapa? Ada 2. Berarti turunkan 2 hurufnya. X, H kecil, dan Y. Ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Kenapa Pak 2 pangkat 0? Sebab gennya sama. XH besar, XH besar. 2 pangkat N. N itu sifat beda. Gitu ya. Di sini nggak ada yang beda, sama. X pangkat H besar, X pangkat H besar. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Turunkan 1 huruf. X, H besar. Gitu ya. Ini X maksudnya ya. X, H besar. Sudah, kawinkan saja ini dengan ini. Jadi X, H besar yang dominan di depan dan X, H kecil. Ini dengan yang ini. X, H besar dan Y. Ditanyakan apa tadi? Laki-laki normal. Maka di antara anak laki-lakinya saja. Semuanya normal. Udah berarti 100% normal. Sebab X pangkatnya pangkat kapital. XH besar itu dia normal ya. Jadi jawabannya adalah 100%. Begitu. Nomor 3 teman-teman. Hemofilia disebabkan oleh gen terpaut X. Oke. Jika seorang wanita normal di mana ayahnya hemofilia, berarti tadi dia dalam keadaan karier ya. Berarti X, H besar, X, H kecil. Ini dia ayahnya hemofilia tapi dirinya normal. Berarti wanita ini karier. Menikah dengan pria normal teman-teman. Kemungkinan fenotip anak-anaknya. Berarti fenotip anak-anaknya itu apa? Menikah dengan prianya pria normal. Gitu ya. Kita kawinkan dulu. Ini dengan ini 2 pangkat 1. Sebab berbeda ya. 1 X-nya XH besar. 1 XH kecil. Berarti 2 pangkat 1. 2. Turunkan dua-duanya. XH besar dan XH kecil. Yang ini 2 pangkat 1 juga. Sebab X dan Y berbeda gennya ya. Maka turunkan dua-duanya. XH besar dan Y. Maka kawin silangkan. Ini dengan ini jadi XH besar, XH besar. Perempuan normal homozigot. Ini dengan ini XH besar, Y laki-laki normal. Ini dengan yang ini, yang dominan di depan. XH besar dan XH kecil. Perempuan karier, normal. Ini dengan yang ini. XH kecil, Y. Ini laki-laki hemofilia. Begitu ya. Yuk kita cari jawabannya. Semua anak wanita karier. Tidak, yang ini dia normal homozigot. Yang karier cuma 1, yang ini ya. Oke, berarti salah. Tidak semuanya, harusnya 1. Yang B, 50% anak laki-laki karier hemofilia. Di sini nih kata kuncinya, laki-laki tidak ada yang karier gitu ya. Jadi pernyataan A, pernyataan B salah. C, 50% anak laki-lakinya hemofilia. Ini menyebutkan jenis kelamin. Maka teman-teman tutup dulu di antara jenis kelaminnya. Nah, ini dia. Katanya 50% anak laki-lakinya hemofilia. Betul, yang kena cuma 1 ini ya. Di antara 2 anak, berarti setengah. Betul, ini betul jawabannya C. D, 75% anaknya normal, 25% anaknya hemofilia.
Yang D, teman-teman, dia tidak menyebutkan jenis kelamin. Berarti dari keseluruhan. Dari keseluruhan berapa yang normal? Kita hitung. Ini yang normal 1. Ini normal 2, ini normal 3, tanpa menyebutkan jenis kelamin. Berarti yang normal itu ada 3 di antara 4. Berapa? 75%. Ini benar 75%. Yang hemofilianya berapa? Ada 1 di antara 4. Berarti 1/4. 25%. Betul. Artinya yang D pun bisa kita betulkan. Dia tidak menyebutkan jenis kelamin. Sebab betul 75% anaknya normal. Ini dia normal. Karier itu dia normal. 25% anaknya hemofilia. Ini dia 1/4. Betul ya, anak laki-laki itu. Tapi tanpa menyebutkan jenis kelamin. Betul, ada 1 di antara 4 yang hemofilia. Yang E 100% anaknya normal, salah sebab ada 1 anaknya yang kena. Jadi jawabannya teman-teman bisa C, bisa D kalau yang ini ya. Baik, nomor 4 kita cek. Peta silsilah pewarisan sifat buta warna. Katanya ada yang bulat nikah dengan yang kotak. Ingat, yang bulat itu teman-teman dia perempuan, yang kotak itu dia laki-laki. Ingat-ingat ya. Nah, dia punya anak, katanya anaknya 1 kotak bulat namun di dalamnya ada hitamnya. Terus ada yang begini perempuan, terus ada yang kotak begini, satu lagi ada yang kotak namun dia dihitamkan. Nah gini ya. Oke, saya ingatkan kembali bahwa yang bulat adalah perempuan, yang kotak adalah laki-laki. Di sini pewarisan sifat tentang buta warna. Berdasarkan peta silsilah di atas, genotip parentalnya, berarti genotip induknya yang ini kita cari ya. Bagaimana caranya? Begini, lihat dari anaknya. Ini dia kelainannya buta warna. Berarti kalau ini dihitamkan teman-teman, keterangannya dihitamkan adalah yang ini laki-laki buta warna ya. Oke, berarti kalau laki-laki buta warna tulisnya bagaimana? X, CB kecil, Y gitu kan? Berarti genotip yang ini seperti itu. Teman-teman tahu tidak bahwa Y itu dia kromosom Y itu dikirimkan dari siapa? Dari ayah. Berarti tarik ke atas. Ini adalah milik ayah. Nah, XCB kecilnya berarti milik siapa? Dikirim dari ibu pasti. Nah, ibunya XCB kecil. Nah, gitu caranya. Gitu ya. Yang kedua yang sudah pasti yang mana? Di sini nih teman-teman ada wanita dengan titik di tengah kecil. Yang ini berarti wanita ini katanya dalam keadaan karier. Berarti karier itu bagaimana nulisnya untuk buta warna? XCB besar, XCB kecil. Gitu kan? Begitu. Nah sekarang kita lihat. XCB kecil ini kira-kira milik siapa? Lihat ke atas orang tuanya. Oh sudah dimiliki oleh si oleh si ibu. Nah ini dia, dimiliki oleh si ibu. Berarti ya sudah ditransfer dari ibu berarti itu. Berarti yang ini yang satunya lagi lihat ke atas, berarti ini adalah miliknya si ayah. XCB besar. Berarti ayahnya normal ini teman-teman. Sebab si XCB kecil ini sudah dimiliki oleh si ibu. Berarti sisanya adalah miliknya ayahnya. Sudah diketahui bahwa ayahnya dia dalam keadaan normal. Nah, ibunya satu lagi nih bagaimana teman-teman, cek anak perempuannya, dua-duanya dalam keadaan normal ini. Nah, perempuan dua-duanya dalam keadaan normal anaknya. 1 karier itu normal. 1 lagi dia normal yang ini gitu ya. Berarti yang satunya lagi adalah XCB besar dan XCB besar. Berarti XCB besar depan milik siapa? Ayah sudah ada. Berarti yang satunya lagi adalah miliknya ibunya, XCB besar. Artinya ibunya dia karier, ayahnya normal. Nah ini dia jawabannya adalah yang C. XCB besar, XCB kecil karier ibunya dikawinkan dengan dengan ayahnya yang normal. XCB besar Y. Jawabannya adalah yang E. Begitu ya cara menjawab tentang tautan seks gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu untuk yang tautan seks. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke soal berikutnya ya. Oke, ini tautan seks terlalu panjang. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.